kafir. Waridatihi, dan murtadnya dia Imam Suyuti, wal billah, bahwa min a'immati asyirik, dan dia itu salah satu daripada imam kesyirikan. Ini kitabnya ulama Wahabi, ini seorang doktor. Mereka mengkafirkan di Nawaqidul Islam, syarahnya ya. Syarahnya dari kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah oleh Khalid bin Ali Al-Ghamidi. Terus dia lagi bilang apa ya? Solidul Isyar Al-Sari ya. Banyak nama-nama ulama, di antaranya Ibn Hajar Al-Haythami ya, wa Sya'rani, wa Ibn Hajar Al-Haythami, terus wa Sya'rani ya, semua dikafirin. Banyak, Imam Nawawi nanti ada dibilang kafir. Kaisa sama. Ini nggak main-main ini. Aduh, kok macet-macet ya sinyalnya nih. Iya Beb, makanya saya pesanin nggak bisa loh. Ini iso. Yang macet itu dari Banjur ya. Oh, Oke, dari Habib. Imam Ali Afi'i. Kita ada datanya semua, Bang Tehyo. Oke, Habib. Oke. Al-Jurjani dan sebagainya. Ustadz Abata atau Habib 151. Ini mungkin pertanyaannya agak ngaco atau bagaimana. Yang selevel Muhammad bin Abdul Wahab atau sezaman siapa? Itu Asawi, Imam Sawi. Imam Sawi. Imam Sawi. Dan gurunya Ini lagi nih. Abdul Wahab itu gurunya. Ayo. Ini buat Bang Tehyo, dengerin ya. Ini hadis Nabi ya. Anfulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, punya dibesarin bisa nggak? Al khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingin neraka. Nabi yang bilang. Nah, sekarang khawarij di zaman sekarang ini siapa? Kata Imam Ahmad As-Sawi yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab bilang bahwa khawarij di zaman sekarang yang perilakunya sama dengan khawarij, suka membelintir ayat Al-Qur'an, suka menghapus-hapus hadis-hadis Nabi, menghalalkan harta orang-orang muslimin. Itu yang terjadi seperti khawarij zaman dahulu ada di zaman sekarang, yaitu kaum yang dipanggil dengan gelaran Al-Wahabiyah yang berada di Hijaz. Nih aneh tunjukin nih tafsir Asawi, Imam Ahmad Sawi ngomong begitu, aneh tunjukin. Tapi yang paling tidak nih sekarang hadis Nabi ya, bilang bahwa khawarij itu kilabunar, anjing-anjing neraka. Bentar lagi aneh tunjukin perkataan Imam Asawi. Imam Asawi ini hidup sezaman. Waktu Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, beliau umur 31 tahun. Ini kita bicara nggak bisa nih, Habib nih. Kenapa? Nggak bisa dibesarin tapi ini kok nggak bisa dibesarin ini. Sudah Banjur. Udah segini udah kelihatan, udah enak segini. Nah ini sekarang aneh tunjukin Imam Ahmad Sawi bilang apa nih, sebentar. Begitu ya. Coba ditunjukkan Habib 151. Nah, itu di VTR ini juga udah ada kok itu, Bang Teyung. Gitu ya. Berarti poinnya itu ya. Itu dari lintas mazhab, bahkan dari gurunya sendiri mengatakan demikian. Sebenarnya begini Bang Tayu ya. Artinya kami ini sebenarnya bukan ranah kebencian saja. Kami itu dari tadi itu kalau bicara tasamuh itu Aswaja paling tasamuh. Aswaja itu tasamuh sekali. Tidak mau mengusik kalau tidak diusik. Kalau kamu mau lihat ya, itu Aswaja itu mau berdampingan dengan siapa saja. Mau berdampingan dengan siapa saja. Kalau mau tahu itu, kalau tentang ini ya. Lah ini yang menjadi masalah itu kan seperti awal tadi. Mengapa kita itu mengcounter Muhammad bin Abdul Wahab? Karena dari kelompok itu membatalkan ijma kaum muslimin yang sudah ada. Sudah dibatalkan, kami dikafirin lagi. Diserang lagi. Nah gitu. Tapi Ustadz,
Muhammad bin Abdul Wahab membatalkan, ada hujah atasnya. Oh ya, betul. Kalau bicara soal hujah ya, kamu tanya ya, semua ajaran sesat itu nanti dalilnya Quran hadis. Semua ajaran sesat itu nggak ada yang tidak memakai Quran hadis. Mau baik kamu dari tasawufnya yang menyimpang, mau dari Lia Eden, Mama Gufron, semua pakai Quran hadis, semua pakai hujah, semua pakai hujah. Nggak ada yang tidak pakai hujah. Kamu pergi ke romnya Ibnu Syihab ya. Ibnu Syihab itu ketika mengatakan sahabat demikian, itu Quran hadis semua. Saya garanti kalau Wahabi awam itu masuk ke romnya Ibnu Syihab itu luntur. Kalau nggak percaya tanya 151. Sudah 2 tahun belum ada Wahabi yang bisa masuk ke sana balik mengibarkan bendera ke Wahabiannya, nggak ada. Balik dengan kemarahan karena nggak bisa bantah. Hujahnya kuat, Quran hadis. Setakat ini yang bisa menundukkan Aswaja itu baru Yai Hilman dari Basmi. Ini harus mau diakui jujur, betul nggak Bang Jo? Quran hadis semua betul. itu. Ini betul. Tahun baru itu dulu, tanggal 1 masih ingat tahun baru. Itu yang kamu naik ke Rom-Romba Sultan Mataram ke siapa itu paling kuat. Wah si A itu saja, tapi nggak mampu berhujah, nggak mampu. Karena hadis yang dibawa Ibnu Syihab, Al-Quran yang dibawa Ibnu Syihab itu kan kuat sekali. Tapi kuat kan di mata orang yang kabur ya. Kalau yang bisa meruntuhkan ya bisa menjadi tidak kuat. Oke, izin ya. Oke, izin. Ini halaman 409 dalam kitab apa? Tafsir Sawi, kita lihat nih. Ini kulitnya ya. Ini kulitnya. Hasyiah Al-Alama As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Ya, dari tafsir jadi hasyiah. Ya, dari Tafsir Jalalain dikupas lagi, dirinciin lagi, namanya hasyiah. Hasyiahnya siapa ya? Hasyiah Al-Alama Imam As-Sawi yang hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Jilid keberapa ya? Ini kitab jilid kelima. Kita buka halaman 409. Nih. 409. Wakila hadhil ayah ya. Nazalat fil khawarij alladzi yuharrifuna ta'wil al-kitab. Ini ayat surat Al-Fatir ayat ke-6 dan ke-7. Kata Imam Ahmad Sawi ini turunnya untuk orang-orang khawarij ya, yang mereka biasa mentakwil kitab dan sunnah, yang biasa mereka yuharrif ya, mereka memalingkan takwil kitab yang udah ada dari ulama, takwil kitab Al-Qur'an yang udah ada dari ulama itu dipelintir lagi sama dia. Jadi bukan takwil ulama itu yang ngomong, tapi dipelintir seolah-olah ulama itu yang ngomong. Mereka nih khawarij suka mempelintir takwilnya kitab, wasunnah dan hadis. Wa yastahiluna bidzalika, dan mereka juga menghalalkan dengan yang demikian itu ya al-muslimin dima di sini enggak kelihatan. Yastahiluna bidzalika dima, darah-darahnya orang-orang muslimin mereka halalin. Halal darahnya begitu. Wa amwalahum, dan juga harta-harta orang muslimin itu dihalalkan. Kenapa Imam Ahmad Sawi bilang begini? Ya, sebentar ntar jelasin. Kama huwa musahidu fi nadhairihi, sebagaimana mereka tuh menghalalkan begitu menurut pendapat mereka aja. Dalam pandangan mereka ini halal, dia langsung disikat. Ya. Wahum firqatun bi ardil Hijaz, dan mereka adalah golongan di negeri Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah, yang mana nama mereka, golongan mereka adalah al-Wahabiyah.
Kenapa Imam Ahmad Shawi bisa menyamakan mereka itu sebagai Khawarij di zaman sekarang yang namanya Wahabiyah? Karena dia melihat langsung kenyataan yang terjadi, bagaimana orang-orang Wahabi itu membantai mufti-mufti di Mekah, ya. Terus kejadian peperangan di Taif yang dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebanyak 3 kali penyerbuan di tahun yang berbeda-beda. Itu perempuan, kakek-kakek, anak-anak kecil, bahkan bayi yang lagi menyusu di dada ibunya dibunuh. Ini fakta-fakta sejarah ada. Ini yang diperangin orang muslimin, yang diklaim, ya, yang diklaim oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kafir, musyrik, menyembah, kama musyahidun fi nadhairihim, bagaimana yang dia pandang dalam pemikiran mereka. Kafir aja karena menyembah kubur diklaimnya, padahal orang lagi doa. Langsung dibantai. Sebabnya apa dibilang kafir? Ya menurut penilaian mereka dalam pemikiran mereka. Kan Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang yang tawasul kepada orang yang sudah wafat. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab udah ditegur oleh gurunya, yaitu Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Udah menegur dia, jangan kamu kafirkan orang-orang yang bertawasul, gitu. Ada panjang lebar dah. Terus yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira bahwa diri mereka itu benar dalam kebenaran. Bagus. Ala innahum humul kadzibun. Bahkan ingatlah, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang pendusta. Ini Imam Ahmad Shawi yang lihat langsung kejadian fakta di lapangan. Beliau umur 31 tahun. Imam Syafi'i aja umur 14 tahun. Udah bisa jadi mufti. Siapa yang menyuruh dia jadi mufti? Gurunya sendiri, Imam Malik. Imam Malik ngelihat ketika itu kehebatan pendapatnya Imam Syafi'i ketika menetapkan satu hukum. Langsung dia terkejut, dia kaget. Diangkat, mulai sekarang kamu jadi mufti, kamu boleh berfatwa. Imam Malik, gurunya sendiri, kaget-kaget melihat Imam Syafi'i ketika itu umur 14 tahun. Artinya orang-orang dulu tuh ketika belajar agama, benar-benar belajar. Nggak kayak kita zaman sekarang. Artinya umur 14 tahun, 20 tahun, itu udah bisa jadi ulama. Kalau Imam Syafi'i kelasnya beda, jadi mufti. Ini Imam Ahmad Shawi, mufassir, ketika itu umur 31 tahun, cukup untuk menjadi saksi hidup. Dalam penilaian dia ngelihat, ini orang-orang Wahabi, mereka orang-orang pendusta. Istahwadha alaihimus syaiton, fa'ansahum zikrallah. Mereka ini ditergelincirkan oleh syaitan, maka mereka lupa akan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kita nggak boleh bunuh sesama muslim atau bagaimana. Ya, mereka dilupakan oleh setan dari mengingat Allah. Mengingat Allah ini banyak, ya. Mengingat Allah bisa jadi mengingat hukum-hukum Allah, larangan-larangan Allah. Nggak boleh membunuh sesama Islam. Pernah Nabi, sahabat membunuh di medan perang, membunuh orang musyrikin yang udah terdesak, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Pas bunuh orang itu, dilaporkan sama sahabat yang lain ke Nabi. Nabi marahin sahabat itu, nggak boleh. Apakah kamu udah membelah dadanya? Ya Rasulullah, dia bersyahadat karena dia terdesak. Rasulullah nanya lagi sampai 3 kali. Apakah kamu telah membelah dadanya? Apakah kamu telah membelah dadanya sampai 3 kali? Nah, ini mereka lupa akan hal seperti itu. Mereka lupa akan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ulaika, dan mereka itu hizbu syaiton. Mereka itu adalah golongan-golongan partai-partainya syaiton. Ya, kalau Nabi bilang kilabun nar, Khawarij, ya. Nah, ini Imam Ahmad Shawi bilang, ini ayat turun ke Khawarij yang suka membelintir-belintir Al-Quran, sunnah-sunnah, dan suka menghalalkan darah orang muslimin. Seperti yang terjadi sekarang ini adalah Wahabi di negeri Hijaz. Mereka mengkafirkan orang muslimin mengikut penilaian mereka. Dalam pikiran mereka dibilang kafir langsung dibunuh. Ala inna hizba syaitan humul khasiru. Dan ingatlah, kelompok-kelompok atau golongan-golongan setan itu mereka adalah orang-orang yang merugi. Nasrullah al-karim an yaqta'a dabirahum. Semoga Allah memutuskan generasi mereka. Kita berdoa kepada Allah semoga generasi mereka nggak panjang, terputus. Seperti mana Nabi pernah bersabda, tiap kali terputus generasi mereka nanti akan muncul lagi pada generasi berikutnya. Mungkin setiap generasi berjarak 50 tahun, ya.
Satu generasi ke generasi lain mungkin berjarak 50 tahun. Tiap 50 tahun bakal muncul setelah setiap generasi itu terputus. Nabi yang bilang, setiap generasi mereka akan terputus. Dan nanti akan muncul lagi. Terus terputus lagi. Nanti akan muncul lagi. Terus terputus lagi. Sampai akhir generasi mereka muncul bersama-sama dengan Dajjal. Siapa itu? Khawarij. Nah, Imam Ahmad Sawi di sini melabelkan Khawarij zaman sekarang adalah Wahabi. Karena prakteknya sama di lapangan. Seperti itu, Bang Tahyun. Gitu-gitu ya. Tapi kan Wahabi yang dimaksud mungkin bukan Muhammad bin Abdul Wahab, Ustadz Habib 151. Boleh jadi Wahabi yang dimaksud adalah Abdul Wahab bin Rustum. Kalau yang Ya, karena memang akidahnya Khawarij itu merupakan kelompok radikal. Saya kasih gambarnya. ini kan udah jelas nih kata Imam Ahmad Sawi yang saksi hidup. Ini di negeri Hijaz. Kalau Abdul Wahab bin Rustum di Afrika. Satu. Kedua dibilang ini yang musyahiduna. Yang kita saksikan di sekarang ini yang terjadi di negeri Hijaz sekarang ini. Dan itu Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad Sawi. Yang ketiga, kalau yang Abdullah bin Rustum, Abdul Wahab bin Rustum itu namanya firqahnya, golongannya Wahbiyah. Bukan Al-Wahabiyah. Silakan ya, betul. Gini, Ustadz Tahyum, gini tanya. Mengapa kita itu masih kekeh begitu? Karena gambarannya jelas. Ketika mereka membenci kami gara-gara tawasul ke kuburan. Ternyata mereka itu tidak paham apa itu tawasul di kuburan. Nah, sehingga mereka itu mengharamkan, terus menyalahkan terus selamanya. Saya yakin ya kalau antum berdiskusi tentang tawasul dengan kami ya, antum juga akan tasamu bahwa ternyata tawasul itu boleh. Itu betul itu. Ya termasuk tahlilan, maulidan dan sebagainya. Mereka itu memberi hukum tapi tidak paham apa yang dihukumi. Terus mereka menggunakan dalil Al-Qur'an. Nah, gampang kalau nggak percaya begini ya. Sampean kan tadi bilang kami kan ada hujahnya. Mereka yang merakit bom itu hujahnya juga Quran hadis. Hujahnya Quran hadis itu. Betul nggak, Bib? Betul nggak? Tanyalah siapa saja. Yang merakit bom itu hujahnya Quran hadis. Betul. Betul. Ya saya bagi gambaran. Syiah itu hujahnya juga Quran hadis. Kok sampai kamu mengatakan, oh kamu nggak ikut Al-Quran, nggak ikut hadis? Bonyok sama Ibnu Syihab. Yakin aku yakin saya. Bonyok. Bahkan sampai Mama Gufron nah kalau ceramah itu kan buka Qurannya. Dibuka Qurannya nanti makoli inama makoli kan kita tahu sesatnya di mana. Tapi kalau ditanya apakah kamu tidak pakai Quran, ya Mama Gubron tetap pakai. Oh saya itu Quran hadis, saya itu Quran hadis. Maka kita harus uji pemahaman siapa dari Quran hadis tersebut yang mengikuti jalan salah, Kalau saya akui, Wahabi itu paling gencar mendakwakan, ayo loh kembali ke Quran dan hadis. Tapi ketika kita buka sama-sama, apakah pemahamannya itu sesuai dengan jalan salah, nah, itu baru nanti tahu. Sampean bawalah satu kasus saja, nanti kita buka di sini. Mumpung di sini ada Ye Andi, ini Umul Al-Hujali. Nah, beliau kan insya Allah ya, lapang dada kalau diajak membeda seperti itu. Gitu deh. Kalau satu kasus saya tetap berpegang yang paling vokal sih kayaknya sih. Itu Maulid sih itu kayaknya. Itu perkara furu. Kita lagi Maulid bicara Nabi, ya? ini perkara usulnya dulu, Bang Tayyib. Oh usul. Oke. Contoh lah. Terserah kalau mau dibandingkan mau furu usul. Saya Oke. kupas 2 menit saja. Saya kupas tentang Maulud 2 menit. Boleh nggak saya memanggil Ustadz Abdul Somad untuk tabligh akbar? Boleh nggak? Dalam Islam boleh? Boleh. Bagaimana kalau di belakang banner itu saya tulis peringatan Maulid Nabi? Boleh nggak? Peringatan mau Isinya sama boleh. Lah iya. Lah terus apa yang menjadi iskal tentang Maulid Nabi? Kegiatan di dalamnya, Bapak. Lah iya kan kegiatannya tabligh akbar yang diceramai oleh Ustadz Abdul Somad. Sama loh.
ketika Abdul Somad berceramah dari awal sampai akhir itu isinya itu, tapi tulisannya saya tulis peringatan Maulud Nabi. Ayo, gimana ya? Sebenarnya begini, saya tahu sebenarnya letak kesalahan, kekeliruannya di mana. Dari cara Anda mentakwil ya, itu di situ sudah terlihat sebenarnya. Takwil yang mana itu, Mas? Ya, jadi gini. Kita bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Anda mengartikan berbeda. Begitu pula juga dengan Maulid. Sudah jelas kita bilang bahwa di dalam Maulid itu kan ada kegiatan, ada ibadah-ibadah, tapi Anda plesetin lagi. Kan seperti itu poinnya, Bapak. Jadi memang sudut pandang kita antara Wahabi dengan katakanlah Basmi dan kawan-kawannya emang berbeda dari sudut pandang itu. Kita tetap kalian plesetin. Bukan plesetin dah, yang gini lebih tepatnya menurut saya, maaf ya tak jembatan ya. Saya akan sebagai orang bodoh. Mbak Kiai ini terlalu tinggi levelnya. Jadi harusnya Pak Kiai itu harus pakai level yang lebihan lagi, mau di downgrade. Agak lebih ini mungkin Pak Kiai. Apa ya agar lebih biar dicerna oleh Teh Yung mungkin gitu Pak Kiai. Karena jujur ya, saya juga sebagai orang awam ya, kadang-kadang mendengar perkataan para kiai itu kadang-kadang juga apa toh ngomong apa toh ngono ku lho ya maksudnya. Mudah enggak mungkin bagi orang kiai, bukan bagi orang alim, Pak ahli ilmu tahu. Bagi kayak saya, kayak Teh Yung ini kan orang awam. Itu kadang-kadang beleng-beleng. Kok kayak nggak nyambung kan gitu Teh Yung ya. Itu yang saya rasa saya ditanya mudah kayak gitu. Gitu loh, Musto. Jadi harus pakai bahasa yang lebih disederhanakan lagi itu maksud saya. Maaf ya, bukan maksud saya cuman sedang melihat ya Teh Yung. Nggak apa-apa. Saya merasa bahwa bahasa yang saya pakai itu sebenarnya sudah bahasa bayi. Justru kalau tidak nyambung, iya. lucu sebenarnya. Iya. Bahasanya baik, Teh Yung. Saya nggak bisa bahasa jelek. Nggak boleh ya Teh Yung. Takwil itu dilarang ya. Teh Yung, Gimana Ustaz? Gini ya Bata. apakah takwil itu tidak boleh ya dalam Islam? Apakah takwil tidak boleh dalam Islam? Itu belum sampai ke ilmuwan Menakwil saksi. ayat Al-Quran itu tidak boleh ya? Artinya Menakwil apa? Al-Quran itu adalah satu kesalahan. Itu bentuk pertanyaan menjebak atau apa? Saya tidak bisa Bukan jawab. menyebab begini. Enggak, Bang Teh Yung. enggak. Izin. Begini Bang Teh Yung. Artinya kalau Anda menolak takwil, itulah letak kesalahan Anda. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kepahaman sebaliknya. Artinya ayat-ayat mutasyabihat ini harus diartikan secara tekstual begitu. Nggak boleh ditakwil. Oh begitu masuk pertanyaannya. Iya berdasarkan apa yang saya pahami, iya. Oh gitu. Sekarang bagaimana dengan ayat ini, dengan hadis ini? Coba. Bentar ya. Nih saya bagi. Wakilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Kalau kamu melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan kamu. Berani nggak kamu mengatakan Allah punya sifat lupa? Berani nggak? Oh bagus sekali pertanyaan Anda, Masya Allah. Nah ini bukan siasah ya. Ini memang Iya, memang nggak apa-apa. Betul, bagus pertanyaannya. Saya jawab, saya nggak berani. Oke. Oke, Bang Teh Yung. Nah, izin. yang berani. Izin. Ini hadis Nabi nih. Hadis Nabi ya. Oke, habis setelah Nabi baca surat Ali Imran ayat ke-7 ya, warasikhuna fil ilmi ya, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ya. Qalat, bertanya Siti Aisyah bilang menceritakan tentang ucapan Nabi ini. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul ladzi yattabi'una ma tashabaha minhu, kalau kalian melihat ya
idza ra'aitumul ladzina, kalau kalian melihat orang-orang yang, ini alladzina kembali kepada orang-orang yang atau kaum. Jika kalian melihat kaum yang mengikuti ma tasyabaha minhu, apa-apa yang menjadi ayat-ayat mutasyabihat minhu dari dalam Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an, artinya mengikuti sesuai teks ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an, diartikan sesuai teks ayat. Faulaika alladzina sammallahu, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebutkan, fahdharuhum, kalian hati-hatilah dengan mereka. Nabi yang bilang nggak boleh kita memaknai secara tekstual ayat, secara ayat-ayat mutasyabihat itu sendiri, nggak boleh. Kalau kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang Allah katakan hati-hati dengan mereka, jauhi. Artinya memang dilarang kita memaknai sesuai tekstual ayat, yang ayat itu adalah ayat mutasyabihat, nggak boleh. Nabi larang, nggak boleh. Ini udah jelas ini. Ada bahkan sebelum Nabi bersabda dikaitkan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaika, ya, al-kitaba, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Lagi bicara tentang ayat mutasyabihat nih. Baru nanti ada sabdanya Nabi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan. Ya. Perhatikan kalimat ini. Fayattabi'una, maka mereka ngikutin tekstual mutasyabihat itu, matasyabaha minhu. Ini garis bawahin ini. Nabi bilang di sini, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una matasyabaha minhu faulaika alladzi samallahu fadharuhu. Oke, baik, bisa diterima. Saya kira mungkin gini ya. Kesimpulannya, kita nggak boleh mengartikan tekstual ayat. Dilarang sama Nabi dan dilarang oleh Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 7. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada cenderung kepada kesesatan, mereka justru memakai ayat-ayat mutasyabihat itu. Memakai ayat-ayat itu dengan makna gitu. Artinya dimaknai ayat-ayat mutasyabihat itu. Mereka yattabi'una matasyabaha minhu. Mereka ngikut dari ayat itu. Mereka jalan dari gerbang itu. Gak boleh. Allah sifatkan sebagai orang-orang yang ada di hatinya kecenderungan kepada kesesatan. Dan dijelaskan di akhir ayat itu ada sabda Nabi. Itu udah clear banget. Ya, kalau kita nggak boleh ngikutin tekstual ayat, maka kita takwil atau tafwid. Nggak usah dimaknai sama sekali, tafwid. Serahkan kepada Allah. Nah sekarang kan kalau golongan sebelah ini kan mereka bilang, tangan Allah ada tangan. Allah duduk di atas ars. Ini berbenturan nanti dengan ayat yang lain. Allah fis sama, Allah di langit apa di ars. Sedangkan jarak antara langit dengan langit yang satunya 500 tahun perjalanan. Ini langit yang mana? Langit yang satu, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Terus ada lagi perjalanan dari langit ketujuh ke atas 500 tahun perjalanan, yaitu ars. Ini yang benar yang mana? Allah di atas ars, di langit ketujuh, langit keenam, atau langit ke-1. Bersekutu tempat dengan Nabi Adam. Nabi Adam di langit 1. Setara dong. Atau di langit kedua bersekutu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di situ ada Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Nah sekarang yang benar yang mana? Kalau dibilang Allah di langit, Allah fi sama, ini samanya sama yang mana? Terus bertentangan dengan Al-Quran yang lain. Ar-Rahman ala arsyid sawa. Ini kalau kita artikan zatnya Allah ada di langit atau ada di ars, bahkan bakal bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Maka Nabi udah bilang jangan diartiin dengan tekstual ayat. Tafwid aja, serahin kepada Allah atau takwil. Nabi mendoakan kepada Ibn Abbas, Allahumma al-faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman dalam ilmu agama dan berikanlah dia ajaran. Ya, dan ajarilah dia. Berikanlah dia pengetahuan mengenai takwil Al-Qur'an. Takwil dibolehkan. Contohnya nih, satu lagi nih. Ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ya. Terus wa kana tahtahu
kanzun, ya, wa kana abuhuma salihun fa arada rabbuka yuballigha ashuddahuma, ya, wa yastakhrija kanzalahuma rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri dalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabron. Adapun tentang tembok atau menara yang saya luruskan tuh, yang diplester, ditegakkan lagi daripada roboh, itu adalah milik, ya, ada tujuannya milik punya dua anak yatim yang ada di Madinah, dua anak kecil anak yatim yang ada di Madinah, dan di bawah itu menara atau tembok ada harta karun, ya. Dan adapun kedua orang tua ini, anak kecil nih, kedua anak yatim ini punya orang tua yang soleh dulunya nih, tapi udah meninggal, ya. Maka Tuhanmu menginginkan itu harta karun ditemukan oleh ini anak yatim ketika dia udah dewasa. Ya, adapun yang aku buat itu meluruskan tembok ataupun menara daripada agar tidak roboh, wa ma fa'altuhu an nafsi, itu bukan atas kehendak aku berbuat begitu. Itu kehendak dari Tuhan supaya dia menemukannya ketika dia dewasa. Rahmatan min rabbika, yaitu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan itu bukan atas kehendak aku. Itulah takwil. Dalika takwil malam tastati alaihi sobron. Ini kata Nabi Khidir, itu diabadikan dalam Al-Quran takwil tuh. Itulah takwilnya, menyingkap kebenaran sesuatu yang tersembunyi, takwil. Ya, yang mana engkau tidak sabar untuk akan hal itu. Nabi Musa minta upah tuh habis ngebenerin tembok atau menara, karena di kampung itu nggak ada yang mau ngasih dia makan. Kata Nabi Musa, ini kan kita udah benerin tembok, bagaimana kalau kita minta upah? Nabi Khidir marah di situ. Seperti itu takwil dibolehkan. Takwil mimpi Nabi Yusuf mentakwil, boleh mentakwil, apalagi berkaitan dengan zat Allah, yang di situ Allah katakan kalau ada orang yang mengikuti mata syabah minhu, itu adalah orang yang cenderung pada kesesatan. Bicara tentang zat Allah tapi dia tidak mentakwil dan dia tidak mentafwid, dia artikan sesuai tekstual ayat-ayatnya tabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Oke, cukup jelas. Kayaknya Nggak bisa kita balik dulu nggak bisa menjawab dan nggak bisa membantah karena tidak ada kapasitas di situ, tapi cukup jelas. ya. Masuk ke Maulid tadi. Tunggu. Kita selesaikan dulu nih Bang Teyung dari tema yang tadi kita bahas mengenai kilabunar ini. Sudah sampai pada kepahaman atau masih ada iskal? Kalau yang tadi itu kan saya sudah jelaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab yang mana dulu nih. Tetapi itu saya menyangkal kalau hal itu. Sangkalannya boleh disampaikan? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa bisa jadi Wahabi yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab bin Rustum. Udah itu, intinya itu aja. Intinya itu aja. Enggak, tadi kan itu juga sudah dijawab oleh Habib Hadi dan oleh Yai Abad. Iya, betul sudah dijawab. Yang bilang belum dijawab siapa? Ya artinya itu kan masih Dari mufti. Penjelasan dari mufti Saudi Arabia bin Baz. Siapa itu Al-Wahabiyah? Dengerin. الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي. Al-Wahabiyah hum atba Al-Imam Al-Syekh. Wahabiyah itu adalah pengikut siapa ya? Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. المتوفى سنة 6 و200 هجرة. Yang wafat tahun sekian ya. كانت وفاته رحمه الله سنة 6 و200 هجرة في الدرعية. Yang wafatnya tahun 1206 di Dir'iyah. Jelas ini orangnya, bukan yang di Afrika, bukan. معروف هناك. Abaknya adalah orang yang terkenal di sana, di Dir'iyah. Dir'iyah ini sekarang namanya Riyadh. Ini jelas perkataan perkataan Syekh bin Baz, mufti Saudi Arabia, memang hidup di sana dan juga pengikutnya. Itu menyatakan bahwa Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali yang lahir tahun sekian dan wafat tahun 1206 di Dir'iyah.
Bapaknya seorang yang terkenal di sono. Ini jelas nggak bisa dipelintir lagi kepada yang di Afrika, Abdul Wahab bin Rustum. Dan Abdul Wahab bin Rustum itu golongannya namanya bukan Wahabiyah, Al-Wahbiyah. Wahbiyah. Kalau ini Al-Wahabiyah. Nggak pakai alif lam mim. Alif lam nggak pakai alif lam. Oke, cukup jelas. Bisa diterima. Bisa diterima ya. Oke. Mau diselesaikan di closing untuk perkara ini, kita buka chapter yang lain atau Iya, gimana? closing. Saya tidak ada bantahan di situ. Oke. Tidak punya kapasitas di situ dan cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi sudah bisa membedakan ya antara Al-Wahabiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Bas dengan Wahbiyah yang dinisbatkan kepada Wahab bin Rustum yang di Afrika itu ya. Baik, Jelas informasinya bedanya ya. cukup jelas. Oke, baik. Coba Oke, saya closing, silakan. begini. Ya, silakan. Saya closing ya. Ya gini, mengapa golongan yang masa kini, yang Wahabi masa kini itu tidak terima dengan penjelasan itu? Karena kita melihat bahwa Wahabi ini melalui banyak fase. Artinya ketika sudah ada kritikan atau pembelaan dari kami tentang tuduhan-tuduhan mereka, dan mereka sekarang sudah menjadi ada yang tasamuh. Artinya sudah tidak sejalan lagi dengan pendiri asalnya. Mereka sudah mulai membuka diri, dan ada yang masih keras, yaitu yang saya katakan tadi, menjadi Wahabi yang kafah. Ada yang setengah-setengah, atau mungkin mereka tidak membaca kitabnya secara utuh, atau mungkin dia ya memang ada segan silunya sehingga tidak keras. Makanya saya katakan kalau ingin menjadi Wahabi yang keras ya nanti jatuhnya Khawarij, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Jadi kalau saya rasa Teh Yung sendiri tidak begitu banyak membaca kitab-kitab Wahabi sendiri, dan kita tidak nafikan ya ada beberapa orang yang memang sudah tasamuh sekali, seperti yang di Jawa Timur itu siapa namanya, bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ari itu kawan kita, saudara kita, masih Islam, beliau Ahlussunnah wal Jamaah, gitu kan. Ungkapan-ungkapan ini sudah menyebar di kalangan Wahabi. Betul. Artinya Saya sudah, tidak membaca kitab-kitab. tidak. Saya hanya mendengar, betul. Secara utuh ya. Tapi kalau yang secara utuh, antum boleh lihat ceramah-ceramahnya Ustadz yang dulu-dulu ya, sehingga mereka akan menganggap bahwa demokrasi ini togut dan sebagainya. Terus munculnya Amrozi, ya itu kan karena seperti itu, bom-bom itu. Tapi ya kalau itu tergerus oleh arus zaman, maka mereka mengalami ya perubahan. Itu tidak saya nafikan. Sehingga ketika kita katakan bahwa Wahabi Khawarij ini mereka tidak terima. Begitu Ustaz Teh Yung. Closing statement dari saya. Terus kita kalau mau beralih ke Maulid, mungkin Yandi mau memberi narasi untuk Maulid Nabi. Yandi, tafadhol. Tegas dan menambahkan. Baik, itu kan closing statement dari Ustadz Abata. Closing statement dari saya berjanji tidak akan bahas lagi terkait dengan itu ya. Karena sepertinya yang disampaikan Habib 151 itu berdasarkan ilmu saya cukup jelas memang. Tapi tetap yang tadi dibilang Ustadz Abata memang punya, kalau dalam keyakinan masih dalam keyakinan masih dalam tanda kutip ya, apalah mungkin bahasanya taklid atau mengidolakan, susah juga. Karena nggak tahu kenapa dari hati itu kayak ini sebenarnya benar, cuma saya belum dapat jawabannya aja gitu. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan Habib 151, iya jelas itu, data juga jelas itu. Ya, gitu. Siap. Ini mau beralih ke Maulid. Ya, mungkin Yandi mau nambah. Silakan Yandi. Sebentar, sebelum ke Maulid, Ustaz, menambahkan saja. Tadi kan beliau mengatakan bahwasanya itu bukan Abdul Wahab An-Najdi, tapi Abdul Wahab bin Rustum, kan gitu ya. Ini Ustaz, kitab juga kok gelap. Lanjut nambah. Sinyal. Ini juga kitab Sinyalnya sejalan tuh, sinyalnya. dengan Sinyalnya.
dengan Muhammad bin Abdul Macet-macet. Wahab. Tes. Jelas? Aman Suaranya aman halus ya, dulu sih. aman. Suarane rada gede dikit. Siti ngono lho. Oh, nggih. Halus Oke, suaranya. baik. Nah, Oke, baik. Ada pakai ayakan kopi nih tadi soalnya. Enggak pakai Itu ayakan. kalau pengen lancar ya Masih Andi. Ya Andi kalau pengen lancar sinyalnya kasih mawar 10 ke host. Nanti lancar sinyalnya. Oke, baik. Ini Gas. Awasi Syarwani hidupnya juga sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika menjelaskan tentang ziaratul kubri Rasulullah SAW ketika waktu haji, kan ada kesunahan di situ melakukan ziaratul kubur. Ini penjelasan Tuhfatul Muhtaz karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, disarai dihasiai oleh Al-Imam Asy-Syarwani. Beliau mengatakan begini tentang menajak atau menolak terhadap seseorang yang akan berziarah kubur. Bantahan orang yang menolak terhadap ziarah kubur. Siapa yang membantah itu atau yang menghalang itu ialah bahwa Ibnu Taimiyah. Waman taba'ahu min firqatid dhallah al-masyhurah, dan juga orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah, dari golongan mana? Min firqatid dhallah, dari golongan orang-orang yang tersesat, al-masyhurah, yang masyhur, fi zamanina, di zaman kami, dengan sebutan apa? Bil wahhabiyah, khadalamullah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Lanjut yang lain. Imam Syarwani. Ya, paling gitu intinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling yang tadi Ana maksud, sebentar saya coba masuk dulu. Paling yang Ana tadi bilang Ana berjanji itu dua hal ya. Saya tidak usik lagi terkait dengan ta'wil ya. Karena memang kurang memperdalami ilmu saya, dan yang tadi disampaikan sama Habib 151 itu secara nalar jelas ya. Ya. Dan datanya ada memang betul. Kemudian yang kedua yang saya belum bisa bantah ya, penyampaian terkait dengan siapa Muhammad bin Abdul Wahab ini. Nah itu, selebihnya tetap saya akan berkoar-koar tetap ya, mulai dari kuburiyun, mulai dari maulid, ini karena belum jelas ke sayanya. Oke, itu aja dulu. Lanjut. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bernarasi bisa ya. Bapak berarti serahkan dulu waktunya kepada Taijul, mau membahas maulid dulu tidak? Mungkin 5 menit atau 3 menit sudah cukup itu untuk maulid. Rasanya cukup. Kalau Taijul memberi kesempatan untuk Anda bicara, ya silakan Ustaz. Ya, Pak Jana tahan dulu ucapannya. Bentar, silakan Teh Yung. Enggak, saya tim yang menjawab aja gitu, mengcounter aja bahasanya. Oke. Saya ya. Ya, silakan Ustaz. Oke. Ini menarik untuk dibahas. Kenapa? Ini menyangkut tentang akidah. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." An-Nisa ayat 65. Pada hakikatnya mereka belum beriman sebelum kamu Muhammad dijadikan hakim dalam setiap perkara yang mereka perselisihkan. Itu satu poinnya ya. Kemudian di dalam hadis dikatakan, tidak ada lagi sedikit pun kebaikan yang aku tinggalkan pada umatku yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan aku telah sampaikan semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Sahih. Ya, nah. Yang pertama kita lihat sejarah awal munculnya perayaan Maulid Nabi. Satu. Yang kedua, kita lihat dampak yang terjadi. Ya. Kalau saya melihat perayaan Maulid Nabi, saya dulu, ini jujur ya, saya dulu merasa rugi kalau tidak ikut perayaan Nabi. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah tinggalkan. Tapi saya tidak usik mereka, silakan.
Nah, yang jadi pertanyaan, kalau memang itu, ya, kalau memang itu kebaikan, ya kan, mengapa Nabi dan para sahabat tidak kan begitu? Nabi tidak ajarkan, sahabat tidak ajarkan, bahkan semua ulama hadis. Nah, terus siapa yang kita patut contoh? Apakah yang dijamin masuk surga atau bukan? Ya kan? Sudah Coba cukup. kita dengar dulu. Coba kita kaji dulu sejarahnya. Dan Allah sendiri yang perintahkan, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi pengamal-pengamal perayaan Maulid Nabi seharusnya mempelajari sejarah awal munculnya perayaan Maulid Nabi. Ya kan? Ada yang berpendapat bahwa itu adalah Syiah yang pertama. Ada yang berpendapat itu Musaffar. Bagaimana bisa? Sedangkan Al-Mu'is itu dengan Musaffar itu beda 500 tahun umurnya. Kok bisanya ini Musaffar yang menemukan? Dan diakui oleh banyak ulama NU yang menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu pertama kali dilakukan oleh Bani Fatimiyah di Mesir pada tahun 362. Kurang lebih begitu. Sudah. Kemudian dengar dulu. Kemudian ya ini Buya Yahya sendiri mengakui bahwa hadis tentang perayaan Maulid Nabi adalah palsu, dan memang palsu. Begitu. Anda mau bertanya, yang mengamalkan perayaan Maulid Nabi itu tolong jawab bagaimana cara Rasulullah dan para sahabat melakukan. Oke, cukup ya. Saya buka mukadimah boleh? Saya mau dudukan dulu sebentar ya, Bang. Saya dudukan dulu ya. 30 detik. Tadi antum Ustadz Sahrul ini, antum dalam mukadimah awal menyebutkan ini perkara akidah. Apakah dalam pandangan antum Maulid ini masuk dalam perkara akidah atau perkara fikih? Perkara ya jelaslah perkara tidak adanya melakukan begitu karena mereka meyakini bahwa itu kelahiran Rasulullah dirayakan. Dan di sini perlu dipahami bahwa sepakat ulama hari wafatnya Rasulullah itu adalah 12 Rabiul Awal, ya kan? Itu satu. Kemudian hari kelahirannya itu masih diperselisihkan ulama. Nah, pada intinya orang yang merayakan kelahiran Rasulullah itu setiap 12 Rabiul Awal itu merayakan. Rasanya cukup dulu, Ustaz. Cukup dulu, Ustaz. Dari pertanyaan Ustaz Sadri itu sudah jelas. Nah, silakan Ustaz Sadri dikunci ya, bahwa ini menurut beliau adalah perkara akidah ya. Ya, jadi maksudnya ini kita mau dudukkan supaya jelas pembahasannya. Betul. Kalau memang antum katakan sebagai perkara akidah, kita bahas dalam sisi akidah, kan gitu ya, Bata ya. Silakan ya. Oke, siap. Jadi sambil menunggu Ustadz Andi mencari referensi, saya kasih mukadimah. Yang pertama bahwa Maulid Nabi ini bukan soal akidah. Kalau ulama ini mendudukkannya ini soal fikih. Terus kemudian ya, al aslu fil asya'i al ibahah. Segala sesuatu itu hukumnya yang pertama mubah. Dalam ini qawaid ibadah yang ghairu mahdhur. Terus kemudian wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulmu itu ambil. Apa yang dicegah maka jauhilah. Kan gitu. Disambung lagi wa ma ahalallahu fi kitabi fa huwa halalun. Apa yang sudah dihalalkan di kitab-kitab Allah itu ianya halal. Wa ma harama fi kitabi fa huwa haram. Dan apa yang sudah diharamkan di kitab-kitab Allah itu haram ya haram. Wa ma sakata anhu. Ya, wa ma sakata anhu ini mahalun ya. Apa yang didiamkan fa huwa pun ya ianya tidak jatuh mutlak haram, mutlak halal. Nanti dibicarakan fa huwa kan begitu. Jadi tidak semerta-merta terus ini halal ini haram. Nah terus kemudian apakah ini betul-betul dari Syiah atau dari Raja Muzaffar? Kita melihat di Indonesia itu perayaan Maulid itu macam-macam ragamnya.
Karena ibadah maulid ini tidak dikoyit, tidak ditetapkan ini syaratnya, ini rukunnya, tidak. Yang penting tidak menyelihi syarat. Yang penting tidak menyelihi syarat. Seandainya ada orang bermaulid kok joget-joget, nah ini haram karena sudah menyelihi syarat. Ada orang merayakan maulid Nabi, dia hanya memanggil ceramah saja ya, ceramah tabligh akbar, tapi diberi nama ini maulid Nabi, ini sah karena itu isinya tabligh akbar, ceramah saja, kan gitu ya. Tidak bisa digebiahu ya, karena peringatan maulid Nabi kita lihat memang banyak macam ragamnya, banyak macam caranya. Ada yang merayakan, kalau di Riau di tempat mertua saya itu malah unik. Mereka merayakan kelahiran Nabi, ada yang panjat pinang, sepak bola dan sebagainya. Perlombaan antara itu seperti Agustusan. Ya itu nanti biar dibahas kemudian. Tapi terus kemudian yang ingin saya tegaskan itu, ketika kamu mengatakan bahwa qot'i lahirnya Nabi itu tidak di 12 Rabiul Awal, ya, bahkan matinya itu malah qot'i di 12 Rabiul Awal. Ini salah. Karena itu riwayatnya kill semua, nggak ada dari hadis. Itu riwayat kill semua, kill ya. Kalaupun ada hadis pun kill. Artinya kill ini tidak bisa qot'i seperti antum. Bahkan kalau dalam pandangan ulama ini yang sudah ijma. Tapi kill, berdasarkan kill. Lahirnya Nabi itu justru di 12 Rabiul Awal. Itu nanti tergantung siapa yang menghitungnya. Menghitung kalendernya mundur dari 1 Hijriah. Dari 1 Hijriah. Jadi sampean tidak bisa menyalahkan kami dengan keyakinan sampean. Saya tidak bisa menyalahkan kamu dengan keyakinan saya. Karena itu semua dasarnya kill. Dari awal saya bilang saya tidak menyalahkan, silahkan, tapi saya menyampaikan. Iya, nah, iya. Kalau kan gini. Yang saya itu saya tidak menyalahkan antum juga. Tapi ketika kamu meyakini, bahkan pendapatnya ketika Nabi Muhammad lahirnya 2 ini masih diperselisihkan. Meninggalnya juga masih diperselisihkan nantinya. Kalau meninggalnya sudah hijriah ya. Meninggalnya sudah hijriah. Ini izin saya masuk. Tapi, kalau tadi, tapi gini, saya nggak bisa membantah di situ ya. Sebentar. Ada kapasitas. Sebentar. Tapi kalau ini kan masih mukadimah. Ini kan masih mukadimah. Tapi yang menolak kelahirannya 12 Rabiul. Gini ya, yang menolak 12 Rabiul Awal kelahirannya dengan yang menetapkan itu sama-sama kill. Kalau wafatnya memang jelas. Tapi untuk aswaja, meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah itu jangan dirayakan. Pak Abata, sebenarnya sesimpel ini Pak Abata. Maulid, apa itu maulid Pak Abata? Sebentar Pak, Pak Toyum. Enggak, Pak Sarul, coba saya dulu tuh Pak. Bapak tadi sudah duluan. Enggak, sebentar. Maulid itu apa? Maulid itu cuma ini bicara konsep berarti ini. Apapun Anda mau bilang konsep, bahasa, fikih, apa akidah, maulid itu apa itu dulu coba. Iya, maulid itu kalau isim fa'il ya, yang isim fa'il ya, yang dilahirkan, isim maf'ul lah. Maulud ya, maulud itu isim maf'ul. Yang dilahirkan. Oke. Terus ada acara berarti kayak seperti itu ya. Oke, sudah clear. Oke lah. Ada. Nah, ada acara berarti atau ada agenda ya. Saya nggak bahas lahir-lahirnya dulu lah, saya nggak bahas di situ karena pasti diperintilin kemana-mana itu. Oke, berarti ada acara. Nah, di dalam acara itu ada apa? Nah itu tadi. Oh, Mas Darmin ya, maulid itu Mas Darmin. Berarti betul-betul melahirkan. Ya, salah saya. Kemudian ada yang merayakan. Perkara sebesar di dalam program itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah merayakan Bapak. Ada. Tidak pernah kata siapa. Sebentar, ada. diiyakan Coba dulu. Parara sebutkan Parara.
Ya, gampang. Kalau mau menerima tak sebutin. Ya satu-satu Ini dulu, kayak itu dulu Yandi saja lah, dibahas, Yandi, itu dulu monggo dibahas, Yandi itu atau dulu Habib. dibahas. Satu-satu saja. Silakan Bib. Izin ya, izin. Ini untuk menjawab klaim dari Bang Teh Yung. Di sini ada di dalam kitab Rasail ya, As-Salafiyah halaman 46 ya. Di sini dijelaskan, coba digedein. Nggak bisa, BB ini HP saya yang sinyalnya tuh nggak bisa gedein orang ini, nggak tahu ini. Bisa. Gantiin aja nggak bisa ini. Faqad kana as-sahabatu ar-rasiduna. Udah. Oke, ini sahabat ar-rasidun siapa aja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Faqad kana sungguh adapun sahabat-sahabat rasidun yajtami'una fi buyutihim. Mereka melakukan kumpul-kumpul di rumah masing-masing. Kumpul-kumpul dengan anaknya, dengan mantunya, dengan siapa-siapanya lah. Dengan orang-orang tukang pekerjanya, hamba-hamba sahayanya. Mereka kumpul-kumpul yajtami'una fi buyutihim di rumah masing-masing. Wa fi masajidihim dan di masjid mereka. Ngapain? Bentar. Kalau di masjid mereka, di masjid mereka, bainahum di antara mereka atau di tengah-tengah mereka, sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi. Ketika mereka kumpul-kumpul, ngapain di masjid? Ketika ada Nabi, yunasiduna, baca nasyid. Kalau kita ini zaman sekarang baca qasidah. Yunasiduna al-ash'ar, mereka menyanyikan syair-syair, pujian-pujian. Wa yatadzakaruna, dan berzikir bareng-bareng. Oke, izin saya Bentar. potong. Anggap aja ada ya, anggap aja ada ini, ada datanya, ada artikelnya. Tapi ini artikel dari mana? Ini Rasail As-Salafiyah Riwayat siapa dan apakah sahih? Kan seperti itu pertanyaannya. Oke, sekarang kita langsung buka di hadisnya ya. Sekarang kita langsung buka di hadis, sebentar. Ustaz Santri, saya jadi moderator Ustaz Santri, coba dibesarin Ustaz Santri. Apa mungkin jaringan saya yang bermasalah atau gimana tuh Pak? Sudah Ustaz Santri virtual. sudah besar itu. Udah dibesarin itu udah. Oh, di sini Kan kecil. begitu. Soalnya kalau dibuka Ini artikel hadisnya tidak, ya. susah Pak. Ini hadisnya derajatnya sahih dari Imam Ahmad bin Hambal. Aduh, ini kok burung. Nah, oke. Di sini wa inna ini di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal ya. Nomor hadisnya 16835. Bisa dicek langsung. Wa inna Rasulullah. Hah? Sebentar Bib, di freeze dulu biar bisa mungkin Teyung mau screenshot. Silakan Teyung kalau mau di screenshot. 16835. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin. Sesungguhnya Rasulullah SAW ya datang kepada satu masyarakat yang membuat halqah. Halqah ini duduk tapi melingkar. Ya, satu masing-masing membuat bukan barisan lurus tapi membuat bulatan. Min ashabihi, yaitu daripada para sahabatnya. Faqala ma ajlasakum, apa yang membuat kalian ini berkumpul? Duduk-duduk nih begini. Qalu jalasna nadhkurullaha azza wa jalla. Kami berzikir. Kami bukan satu orang, berjamaah nih. Kami berzikir wa nahmaduhu, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
lil Islam. Maka sering yang dipakai ini nasrullah terus. Ya, kami bersyukur kepada Allah atas Bukan apa yang Abu Musa hadana lil al-Asy'ari. Islam, sebagaimana yang Allah berikan kami hidayah. Dari tadi aneh diam loh. Ini aneh baru minta izin hanya menyampaikan ini. Alama hadana lil Islam, yang mana Allah berikan kami hidayah untuk Islam, ya, atau dengan hidayah Islam. Wa manna alaina bika, dan Allah berikan karunia ke atas kami dengan adanya engkau, bika, dengan adanya wujudnya engkau. Qala, lalu Rasulullah SAW bertanya, Allah ma ajlasakum illa dzaka, sungguh apakah engkau tidak kumpul-kumpul kecuali karena sebab itu? Qalu Allah ma ajlasana illa dzalika. Sungguh, ya, sungguh atau Allah ma ajlasana illa dzalika. Aku tidaklah duduk kumpul-kumpul kecuali karena itu sebabnya. Qala amma inni, sesungguhnya aku, ya, lam astahlifkum lebih suka pakai ini dibanding yang Abu Musa ini hadis al-Asy'ari. Nabi. Ini kan kita punya hujah ini. Abu Musa al-Asy'ari juga hadis Nabi, Ustaz. Biarkan dulu saya lagi jelaskan ini, jangan dipotong tolong Bang Tahyung. Hargai orang Dan ini lain juga yang dibawa juga penonton juga mau denger ini. Nanti habis ini Anda silakan bernarasi yang Abu Musa al-Asy'ari. Kalau kamu Sungguhnya hargai aku orang lain, Tayo. mengatakan kalian tuh bersumpah bukan karena menuduh kalian yang bukan-bukan, tuhmah. Wa innahu atani Jibril. Akan tetapi sesungguhnya tadi datang Jibril alaihi salam fa akhbarani anna, dan beliau Jibril mengabarkan kepadaku annallaha azza wa jalla yubahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga, sedang membanggakan atau berbangga bikum, dengan kalian, al malaikah, di hadapannya para malaikat, atau berbangga mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah lagi bangga dengan perkumpulan ini. Ini Musnad Imam Ahmad bin Hambal, nomor hadisnya 16835. Silakan mau dibantah. Ini para sahabat kumpul dalam Rasail As-Salafiyah halaman 46 tadi, para sahabat kumpul Oke. di hari maulidnya Nabi. Sudah sering saya dengar itu, Ustaz. Hari maulidnya Nabi.